Jumpa lagi dengan Smart with Setiono. Mungkin Anda udah nonton video saya sebelumnya ya. Sebelum ini ada satu video mengenai digital banking. Masih sangat basic. Silahkan nonton dulu, dan mungkin kalau ada kaitannya terkait dengan video-video sebelumnya, yaitu vlog 15, 16, 17, tentang juga digital transaksi yang cashless, nggak pakai cash, ternyata juga nggak pakai cardless. Dan yang terakhir mengenai contactless. Ya, kalau Anda mungkin tahu salah satu pakai QR, Anda harus tap tapi nggak perlu nempel, cukup pakai jarak. Kali ini saya mau bicara mengenai digital payment atau digital transaction-nya. Kalau kemarin digital banking apa? Digital banking seperti apa? Nah, di dalam digital banking adalah electronic transaction atau electronic payment system. Yang paling gampang adalah mungkin Anda dulu pernah datang ke bank itu kudu datang secara fisik. Ya, Anda datang secara fisik, datang ke bank, mau buka rekening, mau narik dana, setor dana, semua dilakukan datang ke cabang bank. Kira-kira 30 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu, mulai ada mesin ATM. Artinya kalau Anda cuma mau ngambil uang aja, nggak perlu datang ke counter bank, atau bank yang sudah tutup Anda masih bisa buka karena ATM 24 jam buka. Lalu setelah itu ternyata si mesin ATM ini makin canggih. Anda bisa transfer seperti apa? Mulailah bertransfer dari rekening A ke rekening B. Yang tadinya Anda kudu bayar, ngambil uang dari bank, bayar kepada siapa yang mau kita bayar secara cash. Setelah itu kita bisa transfer, bisa, tapi tetap kudu datang ke cabang bank. Dengan fungsi ATM yang baru, Anda bisa datang, bertransaksi, langsung transfer lewat ATM. Ya, tapi itu kira-kira mungkin 10-15 tahun yang lalu. Hari ini, atau belakangan ini, mulailah semua transaksi dilakukan di device Anda. Mobile banking. Ya, mau internet banking juga bisa. Pakai laptop, notebook di rumah Anda kerjakan bisa. Artinya, nggak perlu datang ke bank, nggak perlu datang ke counter tellernya, ke CS-nya, juga nggak perlu datang ke ATM. Diam aja di rumah. Semua transaksi beres. Ya, itulah kecanggihan atau kenapa mulai ada bahasan mengenai digital bank. Karena mobile banking ini adalah digital banking sebenarnya. Semua transaksi kita beralih ke sana. Nah, transaksi apa aja sih yang Anda bisa lakukan sekarang ini? Kalau Anda tahu juga, transaksi-transaksi ini dimulai dengan satu peralihan dari fisik kepada digital, non-fisik. Ya, apa yang dilakukan? Ya tadilah kita udah mulai pakai mobile banking, transfer, bayar, top up, kartu, bayar, apapun juga Anda bisa lakukan di situ. Bahkan itu sudah mulai menggantikan kartu ATM. Kenapa? Kan kalau Anda, kan satu yang nggak bisa dilakukan oleh handphone atau mobile banking adalah narik uang cash. Tetap kalau Anda butuh cash, kudu datang ke paling tidak ke ATM. Tapi beberapa bank, ya, salah satunya Bank Permata, Anda bisa narik di ATM, nggak perlu bawa kartu. Anda tinggal pakai handphone Anda, Permata Mobile, Anda datanglah, tunjuk data ATM-nya, di nomor ATM itu ada ID ATM-nya, Anda put di sini mobile cash. Berapa angkanya, nanti sih Anda tinggal ngambil sana, nggak usah bawa kartu. Atau mungkin Anda sedang di rumah, supir Anda tiba-tiba bensinnya habis di jalan, mau jemput anak Anda di sekolah atau ngantor kemana, Anda tinggal suruh ke ATM Permata terdekat, kasih ID, ada put di sistem Anda, dia tinggal masukin nomor handphone Anda dan kode yang diberikan, uang sejumlah tertentu bisa diambil oleh supir Anda yang nggak tahu lagi dari mana, dan transaksi terjadi. Hanya itu aja, ngambil cash yang perlu datang ke mesin, tapi nggak usah bawa kartu juga. Semua mobile banking bisa lakukan. Lalu mulai berubah transaksi-transaksi itu, ada sebagian perusahaan atau sebagian bank mulai melakukan transaksi menggunakan e-wallet. Apa sih e-wallet? Kalau Anda gampang pengen tahu, kartu e-tol itu paling gampang, bahasa paling simple. Nah, kartu e-tol itu menggantikan dompet Anda untuk melakukan transaksi. Ya, jadi tadi Anda kan selama ini
payment itu perlu ditujukan langsung kemana, tapi sayangnya saat ini atau bahkan di beberapa waktu yang lalu, waktu Anda bayar sesuatu, kalau ngeluarin handphone dulu apalagi jalan kadang-kadang masih kurang cepat. Akibatnya dibutuhkanlah e-tol yang di-tap, dan ya saya sih rada takut sih sebenarnya, karena biarpun nggak perlu terlalu nempel, tapi kudu dekat baru bisa kebaca. Tapi juga berkembangnya dari transaksi itu lebih lanjut. Si e-wallet ini buat kita tuh nggak terlalu nyaman. Kenapa? Kita harus nyimpan uang di sana. Ada saldo maksimum yang Anda harus jaga. Dan nggak boleh terlalu tinggi juga. Mungkin ada yang 2 juta, ada yang 1 juta, mungkin maksimal paling 10 juta. Jadi kalau Anda bayar tol, bayar parkir bisa. Kalau saya mau pakai e-wallet, beli handphone. Ya, beli handphone nilainya 15 juta atau 12 juta. Lah limitnya cuma 10 juta kan kagak bisa. Ya. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih gampang. Artinya payment itu bisa dilakukan selain pakai tadi QR juga bisa. Ya, Anda pakai QR kan Anda tinggal scan juga sama. Sometimes tapi ada juga yang ada keterbatasannya. Jadi mulailah transaksi itu berkembang terus. Mulailah ada yang namanya virtual account. Kalau saya mau bayar satu payment tertentu yang nilainya tadi beli handphone 15 juta, ternyata limit tadi e-wallet terbatas, semua terbatas, Anda bisa transfer secara virtual ke vendor yang kita mau bayar. Ya. Atau juga kita bisa lanjutin lagi payment ini yang lebih canggih. Lebih canggih gimana? Tadi kita ngomong parkir ya. Kalau nge-tap scan ini takut Anda nggak keburu, ya pakai QR. Anda pakai e-wallet takut juga karena terlalu dekat. Beberapa teknologi akan jalan dalam waktu dekat. Salah satunya adalah kalau Anda tahu ada Apple Pay atau Samsung Pay. Anda bisa bayar dengan jarak yang nggak sedekat kartu tol. Anda bisa lakukan bayar pakai handphone juga. Selain tadi Anda bisa pakai QR. Biasanya perbedaannya di limit. Lalu yang ketiga juga, bayar itu bisa juga di beberapa case adalah menggunakan GPS payment system. Di beberapa negara sedang dicoba. Kalau Anda bisa membayar tol, begitu masuk tol, tap dulu, begitu keluar tap lagi, dipotong. Dia membaca dari Anda tempat masuk dan tempat keluar. Di beberapa negara sudah pakai GPS. GPS-nya gimana? Dia akan membaca device, ya. Kalau di tol kan kadang-kadang ada perlu alat namanya OBD. OBD itu alat yang dibeli, masukin kartu e-tol, lewat gerbang tertentu terbaca. Tapi itu tetap ada investasi yang dibeli, Anda beli mesinnya, 500.000 atau berapa. Nah, di beberapa negara dia udah embedded ke dalam handphone atau ke GPS yang ada di mobil. Dimana begitu Anda lewat di satu pintu tol itu udah nggak pakai pintu, nggak perlu pintu lagi. Begitu Anda nginjek satu titik, dia akan lihat secara GPS Anda ada di mana aja. Ya, dari titik A ke titik B, GPS akan lihat dari titik A ke titik B sekian kilometer, biayanya sekian, langsung motong ke sistem payment system itu. Parkir juga begitu. Ada beberapa negara sudah uji coba. Begitu Anda masuk ke area parkir, Anda udah langsung dihitung jam sekian masuk parkir di sini, kendaraannya apa. Nanti pada waktu keluar, GPS akan baca lagi Anda sekian jam, sekian ini, motong langsung ke tagihan Anda. Begitu canggihnya. Ya. Dan mungkin, saya nggak tahu sih ya, mungkin bisa aja ini berkembang lagi lebih lanjut. Ya, berkembang lebih lanjut, mungkin aja ternyata pakai face detection ini, Anda lewat satu pintu tertentu, Anda udah kalau perlu bayar, otomatis dengan Face ID Anda juga udah bisa jalan juga. Nah, itulah electronic transaction. Jadi kalau Anda sudah pakai mobile banking Anda untuk bertransaksi macam-macam, atau pakai internet banking, itulah electronic transaction. Tapi yang saya ceritakan tadi adalah kelanjutan dari electronic transaction tadi yang makin hari makin canggih. Ya, itu aja sedikit informasi mengenai electronic transaction dari saya. Tunggu, masih ada lanjutannya. Silahkan nonton di vlog berikutnya tentang cryptocurrency. Apa itu?
Yuk kita tonton di video berikutnya. Sementara ini kalau Anda menyukai silahkan like video ini, subscribe. Kalau Anda mau bertanya atau ada usulan topik yang kita mau bahas atau ada bertanya, silahkan tulis di komen di bawah. Nanti saya akan usahakan untuk membantu Anda untuk memberikan penjelasan atau mungkin kalau dibutuhkan saya akan bikin video selanjutnya. Jangan lupa share pada teman-teman Anda. Semoga video ini berguna bagi kita. Setidaknya barang-barangnya belum semua ada di kita, tapi kita udah punya informasi. Dan pada saatnya tiba, memang kita sudah terinform dengan jelas, kita tidak kaget lagi dan kita siap untuk transaksi seperti itu. Sekali lagi terima kasih untuk menonton. Semoga video-video ini berguna. Jangan lupa nonton video-video yang lain. Saya Smart with Tiono mengucapkan terima kasih sudah menonton video saya.
ribu. Kira-kira 2017 sempat satu Bitcoin 20.000. Karena ya tadi lah ya saya sebutin, ada orang yang populer, ada yang senang, ada yang menyelesaikan transaksi. Nah, dengan melihat angka perubahan ini, menurut saya kalau ini Anda mau berpikir sebagai cara berinvestasi, hati-hati ya, ini spekulatif banget. Masa dalam 3 tahun 20.000 US tinggal 3.000? Wah, hati-hati ya. Dan masih banyak cerita lain yang menurut saya cukup resiko. Apa resikonya? Satu, kalau Anda bermain Bitcoin, tahu nggak siapa yang mengatur? Ada nggak regulator yang sekuat bank sentral di satu negara yang di backup oleh pemerintahnya yang mengatur secara full? Kayaknya nggak deh. Ya, kalau begitu artinya kalau biasa Anda megang satu currency, satu mata uang satu negara, biasa di backup oleh setidaknya cadangan devisa dimiliki negara tersebut. Kalau negara Amerika, mereka katanya mencadangkan atau membackup currency US dollar dengan sejumlah stok emas. Ya. Ada sesuatu yang membackup. Artinya value itu terbentuk karena adanya perekonomian, ada yang terbentuk karena cadangan devisa dan mungkin backup lain. Cryptocurrency gak jelas. Nggak ada yang berani ngomong di backup oleh apapun juga. Jadi mungkin nggak cryptocurrency tiba-tiba nilainya tinggal $2 lagi? Highly possible. Ya. Dan juga cryptocurrency ini value-nya nggak jelas. Apa yang menentukan nilai cryptocurrency? Nggak jelas juga kadang-kadang penyebabnya. Ya orang yang bertransaksi lah trade terjadi di market. Kalaupun ada bursanya, ya bursa yang bebas aja berjual beli begitu, tapi nggak ada patokan jelas. Sehingga value-nya satu currency itu susah dihitung, si cryptocurrency ini. Apalagi ternyata bukan Bitcoin, banyak yang lainnya. Ya, jadi hati-hati, ini resiko. Ya, currency ini kalau Anda mau berpikir jangka panjang, ini untuk saving saya, untuk aduh hati-hati deh. Even buat transaksi jual beli pun menurut saya susah. Kenapa? Kalau Anda tadi saya contohin nilai handphone ini 1 Bitcoin. Karena Bitcoin berfluktuatif, nanti besok-besok nggak tahu juga satu Bitcoin bisa nggak beli ini? Bisa iya, bisa nggak. Ya, jadi value dari Bitcoin itu menyulitkan juga kita untuk menilai barang secara value-nya. Kalau US dollar, kalau rupiah, ada kurs, ada nilai yang jelas, di market yang jelas, dan di backup oleh aturan yang jelas. Ini enggak. Ya. Jadi saya nggak bilang nggak boleh, cuman hati-hati kalau mau spekulasi. Kalau Anda bertransaksi, ya selama Anda nyaman transaksi, ya silakan aja. Tapi hati-hati juga, satu kali ada dispute, satu kali tiba-tiba yang mengatur Bitcoin atau yang menjalankan Bitcoin ini hilang, saya nggak tahu juga apa yang terjadi. Most likely itulah resiko yang pegang Bitcoin. Ya. Jadi saya juga pernah dengar beberapa waktu lalu, satu negara besar sedang mencoba mendigitalkan, mengkriptocurrency-kan currency-nya, karena negara ini besar sekali, mungkin Anda tahu deh. Ya, negara yang paling besar di Asia secara penduduk dan secara perekonomiannya, ya salah satu yang terbesar di situ, dia mendeklar pemerintah akan memunculkan digital currency ini. Ya mungkin kalau itu terjadi dan benar-benar terrealisasi, ya setidaknya ada pemerintah yang meregulasi. Dan kalau ada yang meregulasi, mungkin setidaknya ada backup yang kita bisa jalankan. Tapi itu belum. Itu baru katanya. Ya, karena ya barangnya belum deal benar sekarang, belum publish benar. Jadi saya nggak bisa ngomong ini sesuatu yang pasti. Jadi menurut saya cryptocurrency ini menyelesaikan banyak kemungkinan transaksi cross antar negara, cross antar regulasi dipermudah. Tapi sekarang ini belum lengkap, belum siap. Memang saat ini Bitcoin yang paling Anda kenal itu yang paling besar sih, ya. Jadi selain Bitcoin, di bawahnya juga ada Ethereum, ada macam-macam deh ya. Kalau Anda pengen tahu nanti silahkan ada browse juga. Tapi transaksi cryptocurrency ini nilainya makin hari makin gede. Sekarang kira-kira value-nya 2,2 triliun US dollar setara. Ya kurang lebih waktu satu Bitcoin atau satu currency ini kurang lebih sekarang 3.000. Tapi yang lain-lain kan nilainya beda-beda. Tapi kira-kira value-nya gede.
Jadi apakah ini akan jadi currency masa depan? Most likely bisa iya, tapi sekarang belum. Setidaknya itulah video yang saya mau share buat Anda semua. Semoga penonton juga bisa membelajar, bisa memahami, paling tidak dapat informasi pada saat ini video ini dibuat, itulah yang terjadi. Sehingga kita tidak salah melangkah, tidak salah dapat informasi, paling tidak informasi ini juga, memang saya tidak mewakili siapapun, ini dari literatur yang saya baca, dari informasi yang saya baca, tapi tujuan saya semoga membantu kita semua untuk lebih memahami, tidak terlalu salah melangkah, paling tidak, dan tentunya silahkan Anda mungkin nonton video berikutnya yang saya juga akan update terus dengan tambahan perubahan-perubahan yang terjadi tentang cryptocurrency ini. Kalau Anda suka silahkan like video ini, Anda boleh subscribe di channel ini, dan kalau Anda merasa ada pertanyaan silahkan tulis di komen. Dan tentunya kalau video ini bermanfaat, terima kasih juga kalau Anda bisa share pada teman-teman, pada saudara, pada rekanan Anda, sehingga kita sama-sama mulai memahami apa yang sih yang terjadi dengan perubahan saat ini. Sekali lagi terima kasih untuk join dengan Smart Vistiono, terima kasih sudah menonton, tunggu video saya selanjutnya, dan Anda juga sambil menunggu video selanjutnya boleh nonton video-video saya yang lain, dan tentunya kita berharap kita semakin sukses, kita semakin benar dalam melangkah, dan sehat selalu. Terima kasih.